Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ni rajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum ويتوافنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Malam ini kita masuk tanggal 1 Rajab. Di malam ini malam 1 Rajab. Maka kita bareng-bareng kita aminkan, kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang biasa dibaca oleh para ulama-ulama terdahulu, mengambil kebaikan, mengambil keberkahan untuk bisa mendapatkan kemuliaan bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ilahana ta'arrada laka fi hadhihi al-lailati al-muta'arridun wa qasadaka al-qasidun wa amala fadlaka wa ma'rufaka talibun walaka fi hadhihi lailati nafahatun wa jawaizun wa ataya wa mawahibun tamunna biha ala man tasha min ibadik wa tamna'aha mimman lam yasbik lahul inayatu minka wa ha nahnu dha abdukal fakiru ilaika al mu'ammilu fadlaka wa ma'rufaka fa in kunta ya maulana tafaddalta
fi hadhihi lailati ala ahadin min khalqika wajudta alaihi bi'aidatin min atfika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wajud alaina bitaulika wa ma'rufika ya rabbal alamin ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Yang kemarin apa? Sidik bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sidik artinya apa? Benar maknanya apa? Apa? Pembicaraannya cocok dengan kenyataan, bukan cocok dengan hati. Beda ini. Kalau kata orang-orang filsafat, yang namanya benar itu ucapan yang cocok dengan hati. Kalau kata kita Ahlus Sunnah, benar itu ucapan yang cocok dengan kenyataan. Member yang mana? Cocok yang mana kamu? Mau ikut pendapatnya Ahlus Sunnah? Artinya kalau kita ikut pendapatnya orang lain selain Ahlus Sunnah, maka kebenaran itu tidak bisa dibuktikan. Atau nanti perkataan orang salah pun bisa menjadi benar ketika ucapannya cocok dengan hatinya, gitulah. Ya, seperti orang-orang di luar agama Islam, orang Kristen yang mengatakan Tuhan 3. Di mulut mereka mengatakan 3, di hati mereka mengatakan 3. Benar apa salah? Benar apa salah? Yang diucapkannya 3, di hatinya 3. Berarti kan dia nggak bohong kan? Lah makanya kalau pakai pengertian itu nanti orang salah pun bisa berubah menjadi benar ketika benar itu harus cocok sama hati. Tapi benar itu harusnya cocok sama kenyataan. Walaupun dengan hatinya berbeda, walaupun dengan hatinya nggak sama, ketika dia cocok sama kenyataan, ya kamu benar disebutnya. Seperti apa? Orang munafik mengatakan la ilaha illallah, benar nggak? Benar nggak? Walaupun hati mereka mengingkarinya.
Orang munafik kan begitu. Ketika ngomong di depannya orang Islam, ngomong seperti orang Islam. Ketika balik ke kelompoknya mengatakan, saya tadi cuma main-main doang, iseng. Perkataan saya cuma membohongi mereka. Artinya ucapannya sudah benar orang munafik itu, tapi hatinya yang tidak benar. Artinya dia tidak mengakui kebenaran apa yang diucapkannya sendiri. Makanya orang Islam itu disuruh ucapannya cocok sama kenyataan dan hatinya menerima, gitu loh. Hatinya membenarkan, hatinya mengakui, gitu. Jangan cuman ngomong doang, asyhadu alla ilaha illallah. Hatinya nggak pernah mengakui apa-apa, ya kita nggak disebut orang yang membenarkan di dalam isinya dua kalimat syahadat, ya. Jadi benar adalah ucapan yang cocok dengan kenyataan. Maka semua beritanya para nabi, semua beritanya para nabi itu pasti benar. Pasti benar. Kamu membaca hadis apapun, yang hadis itu sahih riwayatnya, maka hadis itu pasti benar. Ada sebuah hadis, yang hadis itu bunyinya, siapa orangnya yang sholat 40 hari di belakangnya imam tanpa tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka selama 40 hari maka Allah akan jadikan rezekinya seperti air hujan. Itu sahih hadisnya. Ini pasti ditemukan benarnya. Nah, ketika kamu praktek kok rezeki kamu masih seret, 40 hari praktek, dibela-belain melek-melek subuh, dibela-belain yang penting di belakangnya imam 40 hari, pingin rezekinya kayak air hujan. Begitu 40 hari, utang ya masih utuh, kerjaan ya belum dapat. Ini hadisnya bener apa enggak bener? Hadisnya disalahin akhirnya. Ini hadisnya palsu kali ini hadisnya palsu. Gitu loh. Jadi jangan kamu salahkan hadisnya. Kalamnya Nabi pasti bener lah. Kok saya enggak kejadian? Mungkin yang dimaknai oleh Nabi beda dengan yang kamu pahami. Rezeki yang dimaksud Nabi itu mungkin belum pasti pulus. Pikiran kamu pulus. Begitu 40 hari kok belum ada pulus. Akhirnya hadisnya disalahin. Padahal rezeki itu bentuknya apa? Macam-macam, bisa umur, bisa sehat, bisa kawan, ya, bisa iman, bisa macam-macam, ilmu, itu juga rezeki bagiannya. Jadi nggak terpatok, pokoknya kalau Rasul sudah ngomong rezekinya kayak air ya pasti akan deres. Wah, kamu kalau deres bingung terimanya. Apalagi sampai kayak banjir bah, bagaimana kamu nerimanya? Ya, jadi apabila kamu baca hadis, kamu baca ayat yang kemudian kamu praktekkan dan kamu nggak menemukan kenyataannya, maka yang perlu kamu koreksi adalah diri kita, bukan hadisnya, bukan kalamnya. Apakah saya sudah sesuai dengan peraturan, dengan persyaratan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW atau belum? Atau jadi jangan terus tiba-tiba ini ngomongnya nggak bener kali ini. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi wajib para nabi itu kalamnya benar, baik yang di luar maupun yang di dalam pasti benar, pasti benar. Contohnya apa? Contohnya Nabi pernah sholat 2 rakaat, sholat duhur 2 rakaat.
Setelah 2 rakaat Nabi salam. Setelah salam sahabat ikut salam. Kata sahabat yang kayak kita, alhamdulillah sekarang duhur 2 rakaat. Masya Allah, Nabi baik banget. Ada kortingan mulai hari ini. Nah sahabat yang kayak Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Tolah ini kenapa Rasul kok sholatnya kok duhur 2 rakaat? Ini nggak mungkin ada sholat dipindah jadi 2 rakaat. Akhirnya apa? Ada satu sahabat namanya Dzul Yadain. Dia memberanikan diri negur Nabi, ya Rasulullah, am qasorta am nasita ya Rasulullah. Ini tadi sholat ini digosor apa lupa ya Rasulullah? Rasul nanya, betul saya 2 rakaat. Betul ya Rasulullah, tadi 2 rakaat. Maka Nabi kembali berdiri dan meneruskan lagi 2 rakaat kembali. Orang yang kayak kita gak jadi digosor, gak jadi korting. Saya kira ada kortingan. Yang lain sahabat pun ikut berdiri melanjutkan sholatnya. Nah, ketika Nabi 2 rakaat itu hatinya ya 2 rakaat, pahamnya Nabi itu sudah 4 rakaat. Nabi nggak bohong itu loh, nggak terus misalnya nanti mau sholatnya 2 rakaat sengaja, terus saya mau salam biar diingatkan, terus mau berdiri lagi. Berarti di hatinya ada kebohongan, ada sandiwara. Nabi nggak pernah bersandiwara gitu loh. Jadi Nabi itu ketika dia ingatnya itu 4 rakaat ya dia salam. Nah yang diingatannya itu sudah 4 rakaat. Dianggap itu tahiyat yang terakhir. Sama seperti Nabi waktu sholat subuh meninggalkan baca kunut. Di hatinya memang nggak ingat kalau itu sholat subuh, atau nggak ingat itu kalau rakaat kedua, atau nggak ingat kalau itu ada perintah untuk ngelakuin kunut. Nabi ya ruku apa? Sujud saja. Tapi akhirnya Nabi nambahin dengan sujud sahwi. Artinya kita mau menekankan apa? Di hatinya Nabi tidak ada kebohongan, gitu loh. Jadi kalau apa kita menyangka, oh Nabi waktu itu sengaja mau ngajarin kita, sengaja pura-pura nggak baca doa kunut, atau pura-pura sholatnya lupa 2 rakaat. Ini berarti ada kebohongan di dalam, artinya di dalamnya nggak cocok sama kenyataan. Yang di dalam tahu itu 2 rakaat, tapi dia menganggap itu 4 rakaat. Ini kebohongan namanya. Jadi ucapannya hati harus cocok sama kenyataan, ucapannya hati ya cocok sama kenyataan. Itu namanya benar. Jadi Nabi itu dua-duanya, ucapan lisannya, ucapan hatinya cocok sama kenyataan. Itu namanya wajib benar. Dan ini berlaku untuk siapa? Untuk semua para nabi. Tidak ada nabi yang berbohong, artinya ucapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Terus yang kedua yaitu wajibnya bagi para nabi bersifat amanah. Apa amanah itu? Amanah itu apa? Terpercaya. Terpercaya itu apa? Dapat dipercaya itu yang bagaimana? Orang yang dapat dipercaya yang bagaimana maksudnya? Orang ini dapat dipercaya, artinya ketika dikatakan wajib Nabi itu dapat dipercaya, artinya Nabi itu wajib tidak pernah melakukan kesalahan, hingga dia diamanatkan apa saja akan sampai, hingga dia diberikan kepercayaan apa saja akan dijaga.
Kenapa? Karena dia tidak pernah melakukan kesalahan. Sekali saja orang itu pernah salah, bagaimana? Akan kurang kepercayaan. Seorang akan mengatakan dia mah kurang bisa dipercaya. Kenapa? Karena pernah melakukan kebohongan atau satu kesalahan gitu. Dan Nabi wajib kita imani mereka amanah. Artinya wajib mereka itu tidak pernah melakukan kesalahan. Segala apa yang diperintahkan Allah, yang ditugaskan oleh Allah, maka bagi para nabi itu dilaksanakan dan selalu memuaskan. Tugasnya itu terlaksana dan memuaskan, tidak pernah mengecewakan. Ada orang disuruh kerja, diberikan amanah, kerjanya sesuai, kerjanya hasil, tapi orangnya nggak puas. Gini doang nggak taunya, kurang bagus, walaupun terlaksana, tapi orang itu nggak puas yang nyuruh. Nah, Nabi diperintah apa saja, diberi amanah apa saja, yang nyuruh terpuaskan, karena dia selalu memuaskan atas apa yang diperintahkan kepadanya untuk dilaksanakan. Jadi yang dimaksud dengan amanah ini adalah Nabi itu tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Kenapa? Sifat ini wajib bagi para nabi. Apa itu? Wajib para nabi itu dijaga oleh Allah, maksum dari melakukan sebuah kesalahan. Jadi Allah menjaga para nabinya, Allah memprotek para nabinya, Allah mengkhususkan para nabinya hingga mereka itu tidak bisa melakukan kesalahan. Jadi kalau umpama di depan ada sesuatu yang akan membuat dia berbuat maksiat, maka dia nggak sampai ke depan, jalannya dibelokkan oleh Allah, melewati jalan yang lain. Itu namanya maksum, diselamatkan oleh Allah, tidak sampai melakukan satu kemaksiatan, baik itu kemaksiatannya haram ataupun kemaksiatannya makruh. Apapun yang namanya larangan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Makanya orang-orang sufi, orang-orang yang melangkah kepada tasawuf, yang sudah mulai ikut kepada thariqah, yang mulai ingin membersihkan hatinya, maka mereka akan mulai berpegang kepada satu prinsip, kesalahan itu derajatnya sama, haram dan makruh harus ditinggalkan. Kalau kayak kita kan milih-milih ya, makruh ini nggak apa-apa lah. Kalau haram, jangan, haram itu nggak boleh. Kalau makruh, nggak apa-apa, makruh ini loh. Kalau kita masih, memang yang namanya makruh itu tidak mendapatkan dosa, tapi dapatnya apa? Kerugian. Itu loh. Orang ngerjain makruh itu rugi, walaupun tidak berdosa, tapi dia mendapat kerugian. Rugi apa? Ya rugi waktu, ya rugi fisik, ya rugi harta, ya rugi apa sajalah. Ini ketika ngelakuin makruh lah. Para nabi jangankan kok yang haram, makruh saja nggak mereka lakukan. Sampai apalagi makruh yang safasifil umur, perkara yang kurang baik, walaupun itu nggak makruh, maka itu pun tidak dilakukan oleh Nabi, gitu loh. Perkara yang rendah, perkara yang kurang beretika, itu nggak dikerjakan oleh Nabi. Kayak apa contohnya? Nguap, depannya orang, ngupil, bersendawa,
sudah makannya jengkol, sundawanya kencang banget lagi. Itu hal-hal yang seperti itu tidak dilakukan oleh Nabi. Apalagi perkara yang dilarang. Yang haram apa contohnya? Minum arak, makan babi, berbohong, riba, zina. Ini sejak Nabi bayi sampai meninggalnya mereka itu dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan, dari melakukan yang haram, dari melakukan yang makruh. Itu selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga mereka itu disebut orang-orang yang maksum atau terjaga. Adapun kalau para wali, para aulia, mereka juga tidak melakukan maksiat, tapi tidak maksiatnya mereka itu adalah mahfud, menjaga diri, bukan dijaga oleh Allah. Makanya kalau kamu doa, ya Allah, jagalah aku dari kesalahan ya Allah, itu doanya makruh. Nggak boleh. Doa pingin maksum nggak boleh, karena itu doanya para nabi. Kamu nggak boleh doa itu. Doa kamu, ya Allah, ampuni kalau saya ngelakuin kesalahan. Ya Allah, hindarkan kalau aku lupa, ingatkan kalau aku lupa. Doanya begitu. Kalau aku berbuat salah, mohon diampuni. Itu doa kita, bukan ya Allah, jangan jadikan aku orang yang salah ya Allah. Itu doanya para nabi, bukan doa kita. Sebagian ulama mengatakan itu hukumnya makruh doa yang seperti itu. Artinya kita mengambil haknya para nabi, bahwa haknya kita itu boleh saja berbuat salah. Artinya mungkin saja terjadi kesalahan, dan doa kita apa? Minta diampuni oleh Allah apabila melakukan satu kesalahan. Nah, para nabi adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah dari melakukan satu kesalahan. Artinya hati mereka tidak pernah menjadi hati yang rendah, hati yang melakukan sesuatu yang mengingkari pada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ngelakuin kesalahan, walaupun kesalahannya kecil, kadang hatinya itu jelek, hatinya itu hina, karena dia ngelakuinnya dengan sengaja ngelakuin dan dengan hati yang terhina. Artinya sengaja membantah perintahnya Allah, sengaja melawan perintahnya Allah, atau menganggap enteng perintahnya Allah, menganggap enteng larangannya Allah. Ini hatinya rendah, ya begitu. Dia ngelakuin satu kesalahan disertai hati yang rendah. Walaupun kesalahannya kecil, ketika dengan hati yang rendah seperti itu, maka menjadi kesalahan yang akan mendapatkan hukuman. Ini yang perlu kita garis bawahi, begitu loh maksudnya. Apabila kemudian kita melihat satu keadaan, satu kejadian, baik dalam riwayat-riwayat, dalam sebuah hadis, yang riwayat itu membawa kita memahami seakan-akan Nabi melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus mentakwilnya. Kita harus pahami bahwa hal itu dilakukan Nabi adalah untuk mengajarkan tentang hukum kepada kita. Seperti apa yang tampaknya salah pada Nabi, seperti yang nampak Nabi seperti seakan-akan Nabi pernah mengerjakan perkara yang makruh. Contohnya apa yang makruh? Contohnya apa yang makruh? Rokok, apalagi makan jengkol, makan pete. Pete jengkol juga yang apa? Mentah, bukan yang mateng. Kalau mateng mah kalau nggak mau bawa sini aja.
Hah? Mateng nggak apa-apa, nggak bau kalau sudah mateng. Bawang goreng itu kalau sudah digoreng kering ya nggak bau lagi dimakan. Kalau bawang mentah kalau dimakan itu bau. Jadi kalau sudah hilang baunya, sudah dimasak, maka sudah tidak lagi makruh, sudah enggak menimbulkan bau, karena dasar makruhnya karena membawa bau. Nabi melarang siapa yang makan makanan yang bau jangan masuk masjidku. Artinya jangan masuk sebelum dibersihkan, gitu loh maksudnya. Bukan nggak boleh masuk, bukan. Bersihin dulu baru masuk. Kalau diartikan terjemahannya secara asli, jangan masuk, nggak boleh. Habis makan bawang ya, keluar. Nggak begitu maksudnya. Nabi nggak menyukai bau yang nggak sedap, karena Nabi selalu berkomunikasi dengan para malaikat senang bau-bauan yang wangi, maka Nabi selalu pakai yang wangi-wangian gitu. Makanya dulu pernah perdebatan, ada yang namanya yang membatalkan haji, membatalkan umroh itu diantaranya pakai wangian, ya, pakai wangi-wangian. Kalau pakai wangi-wangian batal umrohnya atau dianggap melakukan satu kesalahan di dalam umroh. Makanya kalau pas umroh jangan pegang-pegang Hajar Aswad atau Hijir Ismail atau Makam Ibrahim, karena itu diguburi oleh minyak wangi gitu loh. Nah, sempat ada yang bicarakan kalau rokok dianggap juga wangian yang membatalkan umroh, membatalkan haji. Pakai wangian sampai dianggap batal. Apa? Rokok dianggap kalau orang rokok menimbulkan bau, maka dianggap juga membatalkan. Ini sempat terjadi perdebatan sama ulama. Maka ada ulama Indonesia yang cerdas. Cerdas ulama Indonesia itu. Kata dia apa? Kalau rokok itu membatalkan umroh, membatalkan haji karena dia dianggap memakai wangi-wangian, maka berarti kalau orang mau Jumatan sunnah rokok. Kan pakai wangi. Oh iya, nggak ada hubungannya berarti. Ini perdebatan antara kecerdasannya ulama ketika mau memutuskan suatu hukum. Ini jangan dilihat satu sisi saja, ada sisi yang lain yang bisa dipandang oleh para ulama hingga tidak jadi diputuskan rokok itu terlarang bagi orang yang haji dan umroh gitu loh. Jadi larangannya dibatalkan karena adanya hujjah. Ini Nabi tidak senang perkara yang makruh. Di antara makruh apa? Melihat auratnya sendiri, itu makruh tanpa hajat. Kamu tahu-tahu kamu buka, kamu lihatin aja bolak-balik itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat boleh, seperti mau mengobati, mau mencukur, boleh. Kalau mau mencukur kamu nggak mau lihat, waduh, sunat 2 kali kamu bisa bahaya. Jadi boleh melihat kalau punya hajat. Kalau nggak punya hajat makruh. Makruh itu juga dilarang maksudnya. Ya kan nggak ngelihat. Boleh. Tapi kalau nyukur sambil merem bahaya. Bisa kepotong 2 kali nanti.
Jadi kalau punya hajat ya nggak ada masalah. Terus diantaranya lagi wudhu sekali-sekali itu makruh hukumnya. Sunnahnya berapa? 3 kali. Kalau kamu kok wudhunya sekali, hukumnya makruh. Kencing sambil berdiri, hukumnya makruh. Nah, Nabi pernah melakukan itu. Nabi pernah melakukan wudhu sekali-sekali. Kalau melihat aurat sama sekali nggak terjadi. Sampai istri beliau ketika ditanya tentang keadaan Nabi, yang tidak pernah dikerjakan Nabi apa? Diantaranya melihat auratnya ataupun aurat istrinya, maka tidak pernah terjadi pada Nabi. Walaupun itu hukumnya makruh. Tapi wudhu sekali-sekali pernah terjadi sama Nabi. Ketika keadaan Nabi air itu terbatas, hanya tinggal untuk minum, maka ada air yang disiapkan untuk wudhu yang jumlahnya sedikit. Maka dengan air yang sedikit itu Nabi wudhu 1 kali. Artinya apa? Air yang sedikit itu di gelas dituangkan, kemudian untuk tangannya, tuangkan lagi untuk tangan kirinya, tuangkan lagi. Ya diusahakan. Kalau Nabi itu air kalau nempel di tangannya Nabi itu air terus mengalir, nggak mau lepas dari Nabi karena kulitnya lembab. Kalau kulit kita keras kering, jadi air kalau nempel belum turun udah habis, habis, siram lagi habis lagi. Kenapa? Kulitnya kering, kulitnya keras. Nah, kulit Nabi nggak demikian, tapi memang ada tata cara di fikih, ada tata cara wudhu dengan air 1 gelas. Ada, tinggal kita ikuti tata caranya, maka boleh wudhu pakai air 1 gelas. Nah, Nabi pernah ngelakuin itu, tapi Nabi ngelakuin itu hukumnya bagi Nabi bukan makruh, tapi wajib. Kok wajib? Kenapa? Karena memang nggak ada air. Kalau itu terjadi pada kamu pun, kamu wajib wudhunya seperti itu. Nah, yang namanya makruh kayak apa? Airnya banyak, tapi wudhunya sekali itu makruh namanya, gitu loh. Umpamanya keadaannya dingin banget, saking dinginnya kamu wudhunya ini sekalinya keadaan waktu itu hukumnya makruh, gitu loh. Tapi kalau airnya memang terbatas dan hanya cukupnya hanya 1 gelas, ya wajib seperti itu. Nggak boleh jatah yang untuk minum kamu ambil, kamu pakai untuk wudhu. Kenapa? Penting ini wudhu. Lah minum gampang nanti, wah ini repot yang begini, angel ini begini, angel. Makanya kata orang itu, kalau orang terlalu khusyuk ibadah tambah goblok, itu begitu. Karena nggak bisa bedain mana yang jadi kepentingan, gitu. Itu untuk menggambarkan orang-orang khawarij yang dia membelakangkan yang lainnya, yang penting cocok sama perintah harus dikerjakan walaupun melanggar sesuatu yang lain. Ini dikatakan semakin khusyuk semakin goblok. Terus pernah pula Nabi kencing sambil berdiri, dan itu sekali dikerjakan. Kenapa kok cuma sekali? Menunjukkan itu makruh, menunjukkan Nabi tidak menyenangi perkara itu, begitu loh. Nah, kondisi waktu Nabi itu melakukannya itu memang wajib Nabi itu berdiri. Artinya kondisi waktu itu tidak memungkinkan untuk jongkok, gitu loh. Jadi ketika tidak memungkinkan untuk jongkok, maka kamu harus berdiri. Kalaupun kamu mengalami keadaan itu, ya kamu berdiri kencingnya.
dan hukumnya bukan makruh. Makruh itu punya kesempatan duduk, punya kesempatan jongkok, kamu milih berdiri, itu makruh, begitu loh. Tapi kalau tidak ada kesempatan jongkok, maka berdirinya bukan makruh. Maka yang kelihatannya makruh, maka bagi Nabi sebenarnya itu bukan makruh, tapi bagi Nabi itu adalah wajib. Maka harus kita imani yang dikerjakan oleh Nabi setiap hari terputar-putar itu dairatun wujub wal mandub. Yang dikerjakan Nabi adalah perintah wajib dan perintah sunnah. Jadi Nabi itu dairatun, setiap hari hanya itu aja, wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah. Tidak pernah melangkah kepada yang makruh atau yang haram atau yang mubah. Maka ini pun berlaku untuk kita 24 jam. Jadi kamu boleh mengukur diri kamu selama 24 jam. Setiap waktu kamu terkena 5 hukum ini, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Yang kamu ucapkan apa? Kok enggak ngucapin apa-apa? Ninggalin sunnah, makruh hukumnya. Baru melek sudah makruh. Kenapa? Ninggalin sunnah. Tapi begitu melek kamu kok alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dapat sunnah. Baru meleknya dapat sunnah. Terus bangkit badannya, baca lagi doa, kakinya injek bumi, baca doa. Ini macam-macam doanya. Ada doa injek bumi, ada doa mulai melangkah. Kalau orang-orang yang ahli doa, dia selalu memanfaatkan untuk meraih sunnah di situ. Sampai nanti masuk kamar mandi, kamu wudhu, kemudian ngerjain sholat. Ini ganti dari sunnah pindah ke wajib. Wajibnya selesai, pindah lagi ke sunnah apa? Qiraatul Quran, zikir, yang lain. Sunnahnya selesai lagi, kamu keluar cari maisha, rezeki, wajib lagi. Terus ini kalau kamu mau padukan yang kamu kerjakan dengan perintah Allah, maka kamu akan dapat kewajiban dan kesunahan sesuai dengan perintahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kamu nggak pernah urusin itu, ya nggak dapat apa-apa. Artinya dapatnya mubah-mubah saja, gitu loh. Nggak dapat sesuatu yang wajib, nggak dapat sesuatu yang sunnah, gitu loh. Jadi pentingnya kita tahu kalau kita nggak mengambil salah satu kesunahan, maka kita akan boleh memilih ngerjain haram atau ngerjain makruh atau ngerjain mubah. Jadi mubah itu apa? Waktunya hilang sia-sia, nggak mendapatkan kebaikan apa-apa. Padahal setiap waktu kita dituntut untuk punya amal agar tiap waktu kita bisa membawa amal yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dikerjakan Nabi tidak lepas dari haram, dari wajib dan sunnah. Tidak pernah sama sekali Nabi ngelakuin yang haram, yang makruh, dan yang safasifil umur. Ini yang harus kita imani yang kedua dari para nabi. Adapun yang kamu dengar cerita Nabi Adam pernah berbuat salah, Nabi Idris pernah berbuat salah, Nabi Sulaiman berbuat salah, Nabi Dawud berbuat salah, Nabi Allah Musa berbuat salah, maka kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan adalah kesalahan yang kalau mau disebut kesalahan, itu kesalahan yang kecil, yang tidak menurunkan derajat kemuliaan mereka, yang tidak mengurangi kemuliaan diri mereka. Tapi kalau kita mau lihat dari sisinya para sufi, maka kesalahan yang dikerjakan oleh para nabi yang disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis mereka itu berbuat salah, maka salahnya mereka itu dari sisi
Hasanatul abrar sayyiatul muqarrab. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang kayak kita itu adalah nampak salah di hadapan orang-orang seperti para nabi. Tapi kesalahan yang dikerjakan para nabi kalau dihadapkan pada kita itu satu kebaikan. Jadi walaupun kelihatannya salah dikerjakan di sisi para nabi, tapi kalau kita yang mengerjakan hal itu menjadi satu kebaikan. Sebaliknya kita ngerjain kebaikan, sholat, puasa, haji, ibadah. Kalau kebaikan kita dihadapkan dengan para nabi, maka kelihatannya salah. Kata Nabi apa? Sholat kok begitu? Jangankan nabi lah ketemunya guru-guru kita aja lah, wali-wali aja lah. Kata mereka, ini kamu sholat macam apa begini? Kok sholat begitu? Kata kita, saya sudah sholat, sudah berbuat satu kebaikan. Jadi kebaikan yang kita kerjakan kalau dihadapkan kepada orang-orang mulia, apalagi sampai kepada para nabi, akan nampak seperti kesalahan. Artinya sholatnya penuh dengan kesalahan. Sebaliknya kesalahan yang nampak pada mereka kalau dihadapkan pada kita itu jadi satu kebaikan. Kalau kamu katakan Nabi anu salah, itu diukur salahnya bagi para nabi. Tapi kalau dihadapkan kita, ya kita nggak bisa ngomong salah, baik nabi itu. Itulah hingga semua nabi adalah suri tauladan. Mereka contoh untuk kita hingga mereka tidak pernah melakukan kesalahan yang kesalahan itu hingga dicontoh oleh orang setelahnya, nggak ada. Ini dijaga oleh Allah dari melakukan hal-hal yang demikian. Mustahil para nabi khianat, maknanya mustahil para nabi mencoreng kemuliaan dirinya sendiri dengan melakukan perkara yang makruh atau melakukan perkara yang haram. Maka ini hukumnya mustahil. Dengan sengaja Nabi menurunkan derajat kemuliaannya sendiri, maka ini mustahil. Enggak ada. Kalau ada orang dimuliakan oleh Allah, kemudian dia menurunkan derajat kemuliaannya sendiri, maka hilanglah kemuliaannya. Itu boleh kayak kita. Hingga para wali pun masih boleh begitu. Tapi kalau para nabi ini tidak terjadi. Kenapa? Allah menjaga mereka dari melakukan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Para nabi itu kan senantiasa bawa nama Allah, Nabiullah, Rasulullah. Maka ketika nama itu disandang terus oleh mereka, penjagaan Allah tidak pernah putus kepada mereka. Ini yang menunjukkan Allah menjaga Nabi dengan penjagaan yang istimewa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah sifat tablek. Insyaallah kita akan sambung perjumpaan yang akan datang. Wallahu alam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ishrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تنسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.